Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat hebatku? Ketemu lagi sama aku, Taranisia Marlangan. Masih ngebahas fisika. Kali ini kita bahas kelanjutan fluidastatis tentang konsep fluidastatis. Ini adalah materi bagian ketiga dari fluidastatis. Oh iya, jangan lupa dukung aku untuk terus menghasilkan video-video fisika keren lainnya ya. Jangan lupa juga untuk kasih jempol ke atas, subscribe, serta komen, dan jangan lupa untuk share juga video ini ke semua teman-teman kamu. Yuk disimak! Pernah nggak kamu melihat laba-laba di atas permukaan air? Kayak gini nih. Atau pernah melihat air di daun talas yang membuat bulatan-bulatan air seolah tidak bersatu dengan daun talas? Atau mungkin sering melihat tetesan air yang bulat di ujung daun atau di keran kayak gini nih. Semua ini merupakan contoh kehidupan sehari-hari dari tegangan permukaan. Kalau gitu, apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Tegangan permukaan merupakan gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda itu. Tegangan permukaan zat cair diakibatkan karena gaya yang bekerja pada zat cair tersebut. Dalam keadaan diam, permukaan zat cair akan membuat gaya tarik ke segala arah, kecuali ke atas. Hal itulah yang menyebabkan adanya tegangan permukaan. Dalam fisika, tegangan permukaan adalah gaya yang dikerjakan tiap satuan panjang. Oleh karena itu, tegangan permukaan memiliki persamaan gamma sama dengan F per D atau F per 2L. F adalah gaya pada permukaan dalam satuan Newton, L adalah panjang permukaan dalam satuan meter, dan tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter dilambangkan dengan gamma. Pengaruh gaya tegangan permukaan. Gaya tegangan ini berasal dari gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang sejenis atau gaya tarik kohesi molekul-molekul cairan. Adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Pernah dong lihat tumbuhan lumut pada dinding kayak gini? Pernah juga kan melihat tisu yang tiba-tiba jadi basah semua, padahal cuma ketetesan air sedikit? Atau pernah lihat proses fotosintesis pada tumbuhan? Tumbuhnya lumut pada dinding akibat lembabnya dinding karena mengandung air, yang disebabkan dinding menyerap air hujan dan air tanah. Tisu yang ketetesan air salah satu ujungnya kayak gini bisa jadi basah seluruhnya karena si air tadi meresap dengan cepat pada tisu. Sedangkan pada peristiwa fotosintesis kayak gini, air dari ujung akar bergerak naik ke daun pada tumbuhan hijau, sehingga tumbuhan hijau dapat melakukan fotosintesis. Peristiwa-peristiwa tadi merupakan contoh dari kapilaritas yang sering sekali kita temui. Kapilaritas atau disebut juga gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa naik turunnya zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Pada gambar ini terlihat ya bahwa ada perbedaan di kedua pipanya. Dan di dalam pipa ada zat cair yang membentuk cekungan. Ada juga sudut kontaknya kurang dari 90. Ketinggiannya harus lebih dari 0. Nah, ketinggian ini adalah dari peristiwa kapilaritas tadi. Dia akan naik ataupun turun. Persamaan kapilaritas yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Di mana H adalah tinggi naik turunnya permukaan zat cair dalam satuan meter, theta adalah sudut kontak, gamma adalah tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter, R adalah jari-jari pipa dalam satuan meter,
dan Rho adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. Sekarang kita bahas sudut kontak. Dalam sebuah pipa kapiler, air dan air raksa akan memiliki perbedaan permukaan. Pada pipa kapiler yang berisi air, terjadi meniskus cekung. Hal ini terjadi jika sudut kontaknya lebih kecil dari 90 derajat. Sehingga gaya kohesinya lebih kecil daripada gaya adhesi. Akibatnya permukaan zat cair akan berbentuk cekung seperti ini. Contohnya, ya air tadi. Sedangkan pipa kapiler yang diisi air raksa, tetanya 90 derajat, sehingga gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. Akibatnya, permukaan zat cair berbentuk cembung. Contoh soal. Sebuah kawat sepanjang 10 cm berada di atas permukaan zat cair. Jika gaya tegangan permukaan 4 dikali 10 pangkat min 3 Newton, maka besar tegangan permukaan zat cairnya adalah. Pertama-tama, kamu harus mencari tahu dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. L sama dengan 0,1 meter, F sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan adalah gamma. Mencari tegangan permukaan, rumusnya adalah gamma sama dengan F per L. Kamu tinggal masukkan angkanya, 4 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1, hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Jari-jari pembuluh silem pada tanaman adalah 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Jika tegangan permukaan air 72,8 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter, sudut kontak 0 derajat dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi kenaikan air pada pembuluh akibat adanya kapilaritas adalah. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah menuliskan apa saja yang sekalian temukan di sini. Yang diketahuinya, theta sama dengan 0 derajat, gamma sama dengan 72,8 kali 10 pangkat min 3, R sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, Rho A atau massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Di soal memang tidak ada, tetapi kalian harus sudah tahu bahwa massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per cm kubik. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tinggi kenaikan air atau yang ditanya adalah H. Gunakan rumus kapilaritas. H sama dengan 2 gamma cos theta per Rho kali G kali R. Kalian sudah punya yang ada di sini, tinggal kalian masukkan ke persamaan ini. 2 dikali 72,8 kali 10 pangkat min 3 dikalikan cos theta atau cos 0, harga cos 0 adalah 1. Dibagi 1000 dikali 10 dikali 10 pangkat min 5, sehingga hasilnya adalah 1,456 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi, tinggi kenaikan air pada pembuluh akibat adanya kapilaritas adalah 1,456 kali 10 pangkat min 3. Contoh soal, pipa kapiler berisi air dengan sudut kontak theta. Jika jari-jari pipa kapiler 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter, tegangan permukaan 0,072 Newton per meter, dan cos theta sama dengan 0,55, maka ketinggian air dalam pipa kapiler adalah. Pertama, kalian tulis dulu yang diketahuinya apa saja ya. Cos theta sama dengan 0,55, gamma 0,072 Newton per meter, R sama dengan 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter, massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik, massa jenis yang digunakan adalah massa jenis air, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah ketinggian air atau H. Gunakan rumus dari kapilaritas. H sama dengan 2 gamma cos theta dibagi Rho kali G kali R. Masukkan angka-angkanya. 2 dikali 0,072 dikali 0,55
dibagi 1000 dikali 10 dikali 0,8 kali 10 pangkat min 3. Maka diperoleh H sama dengan 0,0099 meter. Katanya oli mesin yang encer bikin motor jadi lebih kencang ya. Rumor kalau pakai oli mesin yang encer bikin motor jadi lebih kencang itu bener loh. Pilih-pilih spesifikasi oli mesin terdengar sepele ya. Tapi sangat mungkin memberi dampak yang luar biasa pada performa dan keawetan komponen mesin. Viskositas tiap motor itu berbeda. Kekentalan atau viskositas oli yang diperlukan masing-masing spek motor memang berbeda, terutama motor yang punya limit RPM tinggi. Kayak motor pembalap ini nih, yang sudah disuplai dengan oli yang cenderung lebih encer. Akan kita bahas ya, kenapa viskositas ini penting untuk diperhatikan. Terus, apa hubungan viskositas oli dengan performa motor? Sebelum kita bahas hubungannya, kalian harus tahu dulu pengertian viskositas itu. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida. Seperti yang lagi kita bahas kali ini, yaitu oli. Viskositas oli tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya ukuran molekul dan juga suhunya. Semakin kecil molekulnya, makin bagus pula daya jangkau lumasnya. Semakin tinggi nilai viskositas atau kekentalan oli, maka jumlah putaran yang disalurkan semakin berkurang. Gaya tahan oli yang kental memperlambat gerak komponen bergesekan atau berputar. Artinya, kerja mesin makin bertambah berat dan putaran maksimal mesin otomatis berkurang. Tapi, kalau viskositas olinya rendah, molekul oli jadi lebih mudah lepas, berarti memperbesar efek gesekan dan justru mempercepat keausan. Pemilihan jenis oli mesin berdasarkan viskositasnya sangat penting. Oli sintetis memiliki kecenderungan yang lebih bagus dalam kondisi panas dalam jangka waktu yang panjang. Oli sintetis lebih teratur dan lebih rapat. Seperti yang udah kita bahas, viskositas adalah ukuran kekentalan fluida. Semakin kental fluidanya, makin besar juga gaya hambatnya. Coba dilihat percobaan ini. Pada percobaan Stokes, 4 buah tabung diisi dengan 4 jenis fluida dengan kekentalan yang berbeda. Kemudian dimasukkan kelereng ke dalam 4 tabung secara bersama dan diperoleh waktu yang berbeda dari 4 tabung untuk mencapai dasar tabung ini. Hal ini karena pada keempat fluida tersebut terdapat gaya hambat. Semakin kental fluida, semakin besar gaya hambatnya. Hukum ini dikenal dengan hukum Stokes. Hukum Stokes, rumusnya adalah Fs sama dengan 6pi eta R V, di mana R adalah jari-jari bola yang dilepas. Eta atau kayak huruf N yang menel ini adalah koefisien viskositas dalam satuan kilogram per sekon. V adalah laju bola dalam fluida dalam satuan meter per sekon, dan Fs adalah gaya hambat dalam satuan Newton. Bila bola mencapai kesetimbangan, maka kecepatan bola konstan. Kecepatan ini disebut juga dengan kecepatan terminal. Dituliskan dalam persamaan Vt sama dengan 2/9 dikali R kuadrat G per eta dikali rho B dikurang rho F, di mana Vt adalah kecepatan terminal, R adalah jari-jari bola, rho B adalah massa jenis benda, rho F adalah massa jenis fluida, dan eta adalah koefisien viskositas dalam satuan kilogram per sekon atau Pascal sekon. Contoh soal. Diketahui kelereng berjari-jari 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter dijatuhkan ke dalam drum berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 0,1 kg per sekon. Jika kelereng bergerak dengan kelajuan 5pi pangkat min 1 meter per sekon, maka besar gaya gesekan yang dialami kelereng adalah. Kamu tuliskan apa yang diketahui dari soal. Diketahui R sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter.
Eta 0,1 kg per sekon. V sama dengan 5pi pangkat min 1 meter per sekon. Maka yang ditanyakan F, cara menghitungnya adalah menggunakan rumus viskositas. Gaya gesekan yang dialami kelereng bisa kamu hitung dengan rumus F sama dengan 6pi eta R V. 6 dikali pi dikali 0,1 dikalikan 0,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 5 per pi. Hasilnya 1,65 Newton. Contoh soal lagi. Massa jenis kelereng 900 kg per meter kubik dengan jari-jari 1,5 meter dijatuhkan bebas ke dalam tabung berisi minyak oli. Jika massa jenis oli 800 kg per meter kubik dan koefisien viskositas 0,03 Pascal sekon, maka kecepatan terminal kelerengnya berapa ya? Diketahui R sama dengan 1,5 meter, Rho B sama dengan 900 kg per meter kubik. Dalam hal ini bendanya adalah kelereng. Rho F sama dengan 800 kg per meter kubik. Dalam hal ini fluidanya adalah oli. Dan eta sama dengan 0,03 Pascal sekon. Ditanyakan kecepatan terminalnya. Rumus kecepatan terminal adalah Vt sama dengan 2/9 R kuadrat G per eta dikali Rho B dikurang Rho F. 2/9 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 dikalikan 10 dibagi 0,03 dikali 900 dikurang 800. Ini bisa kamu hitung sendiri ya. Kecepatan terminal yang dihasilkan dari perhitungan ini adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter per sekon. Nah, itu tadi penjelasan tentang konsep fluida statis. Terima kasih ya sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.